Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Citra Lestari dengan NIM 238118895. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan digital marketing secara singkat. Digital marketing dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu sebagai berikut. Perkembangan pemasaran digital sebelum tahun 1990. Pada tahun 1969, ARPANET adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh DARPA atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan dana pemerintah tunggal. Militer, pegawai pemerintah, dan pakar komputer semuanya menggunakannya. Tidak ada cukup mesin, jaringan lambat, dan mahal. Pada tahun 1979, Usenet, jaringan tidak resmi yang dibangun oleh mahasiswa ilmu komputer di institusi berpenghasilan rendah, jauh lebih murah daripada ARPANET. Pada tahun 1981, IBM mengeluarkan komputer personal untuk pertama kalinya. Pada tahun 1989, tim Berners-Lee menginisiasi World Wide Web yang nantinya menjadi dasar perkembangan internet. Kemudian yang kedua, perkembangan pemasaran digital tahun 1990 sampai 1999. Perkembangan ini dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Penggunaan kata pemasaran digital. Penggunaan istilah pemasaran digital muncul di awal tahun 1990. Sebagian besar konten di web dalam versi 1.0 bersifat statis dan hanya ada sedikit. 2. Mesin pencari archi. Peluncuran awal archi terjadi pada 10 September 1990 di Universitas McGill di Montreal, Kanada. Yang ketiga, First Clickable Web Ad Banner 1994. Iklan yang didapat di klik pertama yang muncul pada tahun 1993 menandai tonggak penting dalam sejarah periklanan online. Yang keempat, transaksi e-commerce pertama yaitu Netmarket 1994. Peluncuran pertama Netmarket memang merupakan peristiwa penting dalam sejarah e-commerce. Netmarket diluncurkan pada 11 Agustus 1994 oleh sebuah perusahaan bernama Internet Shopping Network. Yang kelima, Amazon.com. Peluncuran pertama Amazon.com menandai awal perjalanan transformatif bagi perusahaan dan industri e-niaga secara keseluruhan. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994. Yang keenam, Yahoo 1994. Yahoo adalah salah satu perusahaan perintis yang memainkan peran penting dalam perkembangan awal internet. Didirikan oleh Jerry Yang dan David Filo. Kemudian berikutnya sosial media pertama yaitu 6degree.com pada tahun 1997. Ini didirikan pada tahun 1997 dan merupakan contoh awal situs jejaring sosial. Kemudian berikutnya Google pada tahun 1998. Peluncuran pertama Google menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah mesin pencari internet. Didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Kemudian berikutnya Microsoft Web Search Engine pada tahun 1998. Mesin pencari web pertama Microsoft. Awalnya bernama MSN Search dan kemudian berganti nama menjadi Windows Live Search dan Bing. Kemudian Search Engine Marketing atau SEM. SEM menjadi terkenal di awal tahun 2000 berkat layanan seperti Google Ads sebelum dikenal sebagai Google AdWords. Kemudian munculnya sosial media. Pemasaran di ranah media sosial muncul pada tahun 2000-an dengan munculnya situs web seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, Facebook, dan Twitter. Kemudian munculnya email. Google memperkenalkan email pada tahun 2004 dan dapat digunakan secara umum di tahun 2009. Banyak perusahaan mengirimkan promosi produk-produknya, salah satunya adalah dengan menggunakan email. Kemudian munculnya platform blog dan platform konten digital lainnya seperti WordPress pada 2003 dan Blogger telah memberi bisnis alat baru untuk menjangkau dan berinteraksi dengan target pelanggan mereka. Kemudian yang terakhir munculnya YouTube. Ekspansi broadband dan munculnya situs hosting video buatan pengguna seperti YouTube telah menciptakan kemungkinan baru untuk iklan online.
video promo, iklan, dan konten viral semuanya dapat diproduksi dan didistribusikan oleh bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. YouTube baru muncul di tahun 2005. Kemudian perkembangan pemasaran digital tahun 2010 sampai 2019. Yang pertama, meningkatnya iklan melalui media sosial. Banyak perusahaan dan perorangan mulai menggunakan media iklan yang ditawarkan oleh beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang kedua, mendekatkan penggunaan seluler. Dengan adopsi ekstensif smartphone dan perangkat seluler, pemasaran digital telah beralih ke strategi yang mengutamakan seluler. Kemudian yang ketiga, penggunaan influencer pada berbagai platform digital. Pemasaran influencer mendapatkan daya tarik karena merek mengenali potensi influencer media sosial untuk menjangkau dan melibatkan audiens target mereka. Kemudian yang keempat, pemasaran melalui video dan live streaming. Streaming langsung dan pemasaran video semakin menonjol sebagai akibat dan proliferasi platform sebagai YouTube dan peningkatan konsumsi konten video. Yang kelima, personalisasi dan iklan bertarget. Kemajuan dalam analitik data dan pemantauan konsumen memungkinkan iklan yang lebih dipersonalisasi dan bertarget. Kemudian selanjutnya, kecerdasan buatan atau AI dan otomasi. Selama periode ini, alat dan otomasi bertenaga AI memainkan peran penting dalam pemasaran digital. Chatbot diterapkan untuk meningkatkan layanan dan keterlibatan pelanggan, sementara algoritma pembelajaran mesin memfasilitasi penargetan yang lebih tepat, pengoptimalan iklan, dan analitik prediktif. Kemudian pemasaran konten dan storytelling. Pemasaran konten menjadi terkenal karena merek menyadari pentingnya menyediakan konten yang berharga dan menarik kepada audiens mereka. Kemudian yang terakhir, pencarian suara dan pembicara cerdas. Proliferasi asisten suara seperti Amazon Alexa, asisten Google, dan Apple Siri telah meningkatkan pentingnya pengoptimalan pencarian suara dan pemasaran yang diaktifkan dengan suara. Kemudian perkembangan pemasaran digital tahun 2020 sampai 2023. Perkembangan pemasaran digital dari tahun 2020 sampai 2023 dipengaruhi oleh perkembangan sebelumnya dan pandemi COVID-19. Yang pertama, e-commerce dan pandemi COVID-19. Strategi pemasaran digital kini lebih menekankan pada e-commerce akibat pandemi COVID-19 yang mempercepat transisi menuju belanja online. 2. Kematangan pemasaran influencer. Pemasaran influencer terus menjadi penting karena merek menjadi lebih strategis dalam kemitraan mereka. Yang ketiga, pertumbuhan konten streaming langsung dan video. Platform seperti YouTube, Instagram, live streaming, TikTok, dan Twitch telah berkontribusi secara signifikan terhadap perluasan streaming langsung dan konten video. Setelah itu yang keempat, AI dan otomasi. AI dan otomatisasi terus memainkan peran penting dalam pemasaran digital. Yang kelima, perdagangan sosial. Platform media sosial menggabungkan kemampuan e-niaga, memungkinkan konsumen melakukan pembelian langsung di platform. Yang keenam, user-generated content. User-generated content terus menjadi strategi pemasaran yang efektif, memanfaatkan keaslian dan bukti sosial UGC. Mereka mendorong pelanggan untuk membuat dan membagikan konten tentang produk atau layanan mereka. Kemudian yang terakhir, augmented reality. Tren seperti pengalaman pelanggan yang ditingkatkan melalui IR atau augmented reality dan virtual reality atau VR akan semakin umum digunakan oleh pemasaran untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan imersif. Kemudian pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Pemasaran langsung memainkan peran yang lebih luas, yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Media yang ada cetak dan siaran, katalog, surat langsung, dan pemasaran melalui telepon telah menjadi sempurna dengan kehadiran email dan jasa online.
Kemudian pengguna internet di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis oleh APJI, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5% dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1-4%. Sekian dari saya, itulah penjelasan dari perkembangan digital marketing secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.